Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir kali ini akan mempresentasikan soal dan pembahasan untuk topik persediaan yang merupakan materi pada bab 7 dari mata ajar pengantar akuntansi 1 dari buku pengantar akuntansi 1 adaptasi Indonesia yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Seperti biasa, saya akan menjelaskan dulu soalnya, baru kemudian nanti ada pembahasan komprehensifnya. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Berikut ini adalah data tentang persediaan awal, pembelian persediaan, dan penjualan selama tahun 2022 pada PT Serba Ada. Tanggal 1 Januari, persediaan awal 1000 unit, biaya per unitnya 50.000. Nah, kemudian ada pembelian tanggal 10, penjualan tanggal 25, sampai penjualan tanggal 31 Desember. Nah, Anda dapat data seperti ini. Kemudian yang diminta, yang pertama, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi selama tahun 2022 dengan menggunakan sistem perpetual dan metode biaya persediaan atau asumsi arus biayanya adalah first in, first out atau FIFO. Yang kedua, tentukan laba bruto, beban pokok penjualan, dan persediaan akhir di tahun 2022. Jadi yang pertama, membuat ayat jurnal untuk mencatat pembelian dan penjualan persediaan. Yang kedua adalah menentukan laba bruto, beban pokok penjualan, dan persediaan akhir. Kemudian sistem pencatatan persediaan adalah perpetual dengan metode biaya persediaan adalah first in, first out. Kita mulai dari transaksi tanggal 10 Maret 2022, ada pembelian sebanyak 3.000 unit pada harga 52.000 per unit. Jurnalnya adalah di debit persediaan, kreditnya utang dagang kalau beli secara kredit tidak tunai atau kas kalau membeli secara tunai. 156.000 ini adalah unit yang dibeli 3.000 unit. Kemudian dikalikan dengan harganya 52.000 rupiah per unitnya. Ya, didapat 156. Nah, setelah transaksi pembelian ini dicatat, maka sekarang kita lihat daftar mutasi persediaannya. Tanggal 1 Januari 2022, perusahaan sudah memiliki persediaan awal sebanyak Rp1.000 dan ini biaya per unitnya persediaan awal adalah 50.000. Ya, 50.000. 10 Maret dibeli kembali 3.000 unit. Maka sekarang totalnya ada 4.000 unit. 1.000 ditambah 3.000, 4.000. Tapi karena harga beli tanggal 10 Maret beda dengan biaya di persediaan awal 50.000, sedangkan pembelian yang berikutnya adalah harganya 52.000. Maka kita harus mencatat total unit persediaan yang ada per 10 Maret adalah 4.000. Ya, 4.000, tapi biaya per unitnya beda-beda. Yang 1.000 ini dikali dengan 50.000 persediaan awal, 3.000 berasal dari pembelian di bulan Maret sebesar harganya Rp52.000. Oke, ingat ya, kita menggunakan FIFO. Kemudian tanggal 25 Juni 2022, ada penjualan 1.600 unit, harga jualnya 80.000 per unit. Nah, dengan sistem perpetual, kalau ada transaksi penjualan, maka kita ada dua ayat jurnal yang dibuat. Ayat jurnal yang pertama adalah mencatat pengakuan pendapatan dari penjualan. Ayat jurnal yang kedua adalah ayat jurnal untuk mencatat beban pokok penjualan dari persediaan yang dijual. Oke, yang pertama, mencatat penjualan itu debitnya piutang usaha kalau jual secara kredit, tapi kalau tunai itu kas. Kreditnya adalah pendapatan. 128.000 ini adalah unit yang dijual 1.600 dikali dengan harga jual per unit 80.000. 1.600 kali 80.000, 128 juta. Oke.
Berikutnya adalah jurnal pengakuan beban pokoknya. Debitnya beban pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan. 81.200 dari mana ini? Perusahaan menggunakan biaya persediaannya menggunakan FIFO. 81.200 itu pertama, ingat first in first out. Biaya dari barang yang pertama kali masuk akan yang pertama kali keluar saat dijual. Maka 81.200.000 unit ini itu dari total 1.600, 1.000-nya berasal dari persediaan awal, first in first out. Biaya dari barang yang pertama kali masuk akan keluar. Nah, ini persediaan awalnya 1.000 kali harganya biayanya 50.000. Nah, karena hanya 1.000 biaya persediaan awal kurang, maka selisihnya 1.600 dikurangi 1.000, 600-nya dari pembelian tanggal 10 Maret. Nah, tanggal 10 Maret itu biayanya harga belinya 52.000. Yang digunakan adalah 600 kali 52.000. Nah, 50 juta ditambah dengan 31.200 dapat 81.200. Ingat, ini adalah first in first out atau FIFO. Nah, bagaimana mutasi persediaannya nih? Ya, kita lihat. Nah, ini adalah persediaan awal 1.000, kemudian beli 3.000, maka perusahaan per 10 Maret punya 1.000 unit dari persediaan awal, Rp50.000 biayanya, 3.000 dari pembelian tanggal 10 Maret yang 52.000. Nah, jadi 4.000 dijual 1.600. Maka 4.000 kurang 1.600 adalah 2.400. Nah, 2.400 ini dari pembelian terakhir, yaitu pembelian tanggal 10 Maret sebelum penjualan, 52.000. Yang 1.000 ini sudah hilang. Nah, yang 3.000 ini dikurangi 600, maka tinggal 2.400. 4.000 kurang 1.600, 2.400. Tapi ingat, biaya pembeliannya karena berbeda harus dicantumkan 2.400 ini dari pembelian mana? Pembelian terakhir 10 Maret. Lanjut sekarang ke transaksi tanggal 30 Agustus 2022. Ada pembelian persediaan sebanyak 2.600, biaya per unitnya adalah Rp55.000. Jurnalnya seperti biasa di debit persediaan, di kredit utang dagang kalau beli secara kredit, atau kalau beli secara tunai di kredit kas. 143 juta adalah 2.600 unit dikali dengan Rp55.000. Nah, sekarang bagaimana mutasi persediaan dan berapa nilai berapa unit persediaan yang ada dan berapa biayanya setelah ada transaksi 30 Agustus ini. Nah, tadi setelah tanggal 25 Juni 2022 penjualan 1.600, yang tersisa adalah 2.400 dengan harga beli 52.000. Kemudian tanggal 30 Agustus dibeli kembali 2.600, maka secara unit itu adalah 2.400 plus 2.600, 5.000. Tapi karena harga belinya berbeda, maka 5.000 itu terdiri dari 2.400 yang dikali 52.000 dan 2.600 dari yang Rp55.000. Transaksi berikutnya adalah 5 Oktober 2022. Ada penjualan persediaan 4.000 unit dan harga jualnya 82.000. Yang pertama adalah jurnal pengakuan penjualannya atau pendapatan. Di debit piutang usaha kalau dijual secara kredit, atau di debit kas kalau jual secara tunai, itu pada pendapatan. 328 juta adalah 4.000 unit yang terjual dikali dengan Rp82.000. Kemudian transaksi pengakuan beban pokok penjualan pada persediaan. Nah, 212.800 ini ingat kita menggunakan FIFO. Yang pertama itu adalah 2.400 kali 52. Ini yang berasal dari persediaan yang dibeli pada 10 Maret. Dia akan keluar pertama kali dulu. Nah, tapi dia hanya ada 2.400 kali 52.000. Masih kurang. Yang dijual 4.000 dari pembelian yang 10 Maret itu 2.400. Sisanya 1.600 dari pembelian tanggal 30 Agustus. Nah, 1.600 tanggal 30 Agustus itu biaya persediaan yang dibeli adalah 55.000. Maka 212.800 adalah 124.800 ditambah dengan 88 juta rupiah. Kita dapat total 212 juta
Rp800.000. Oke. Nah, bagaimana nih mutasinya setelah dijual 4.000? Nah, tadi ada sebelum dijual 4.000 unit, ada persediaan sebanyak 5.000. 2.400 dari pembelian 10 Maret, ya, yang ini. Nah, ini. Dan yang 2.600 dari pembelian tanggal 30 Agustus nih yang ini. 55.000. Nah, yang dijual 4.000, 2.400 dulu yang keluar dari yang 52.000. Sisanya 1.600 dari yang beli 2.600. 2.600 kurang 1.600, maka per 5 Oktober setelah penjualan, persediaan yang ada adalah 1.000 unit yang tersisa dikali harga beli terakhirnya 55.000, 1.000 kali 55.000 rupiah. Oke, ingat FIFO. Berikutnya, transaksi tanggal 20 November 2022 adalah transaksi pembelian persediaan sebanyak 1.000 unit dikali biaya per unitnya Rp57.680. Jurnalnya adalah persediaan pada utang dagang atau persediaan pada kas. 57.680.000 ini adalah 1.000 unit kali 57.680. Bagaimana mutasi persediaannya? Nah, ini ya. Jadi setelah dijual 4.000, tinggal sisa 1.000, harga belinya 55.000. Kemudian tanggal 26 November beli lagi 1.000. Maka secara unit itu ada 2.000 unit, 1.000 yang tanggal 5 Oktober, beli lagi 26 November 1.000. Nah, cuma karena harga belinya berbeda, kita bedakan. 1.000 dari pembelian yang 55.000 tanggal 30 Agustus yang masih ada. Kemudian 1.000 kali 57.680 dari pembelian yang tanggal 26 November. Oke. Terakhir itu adalah penjualan per 31 Desember, penjualan sebanyak 800 unit. Harga jualnya 85.000 per unit. Jurnal yang pertama, piutang usaha atau kas pada pendapatan. 68 ini adalah 800 dikali dengan 85 juta. Kemudian yang kedua, beban pokok penjualannya 44 juta, beban pokok pada persediaan 44 juta. Ini yang dijual 800 berasal dari yang pembelian 55.000. Ingat, 1.000 dari beli 55.000 dan 1.000 dari 57.680. Jadi 800 ini cukup hanya dari yang persediaan 1.000 yang dibeli pada harga 55.000. Jadi 800 kali 55.000, 44 juta rupiah. Nah, maka kemudian mutasinya setelah 31 Desember itu ada penjualan 800, sebelumnya ada 2.000, yang keluar 800 itu dari penjualan 55.000 biayanya, makanya 55.000 tinggal 200, kemudian yang dari 26 November 1.000 masih ada semuanya kali 57.680. Nah, untuk pertanyaan kedua, berapakah beban pokok penjualan, berapakah laba bruto, dan persediaan akhir per 31 Desember? Nah, ini penjualan, pertama kita hitung dulu penjualan, 524 juta, dari mana? Coba Anda cek jurnal-jurnal yang ada pendapatan di kredit, Anda jumlahkan semua dari yang tanggal 1 Januari, dari yang transaksi pertama sampai dengan terakhir. Kalau Anda coba Anda jumlahkan, ya, Anda cek nilainya harus 524 juta. Kemudian dikurangi dengan beban pokok penjualan. 338 juta ini berasal dari, lihat kembali jurnal yang ada di debit akun beban pokok penjualan. Jumlahkan seluruh akun beban pokok penjualan yang di debit pada semua jurnal yang ada. Anda jumlahkan, itu nilainya adalah 338 juta rupiah. Nah, laba bruto itu adalah penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan 186 juta rupiah. Adapun persediaan akhirnya yang 68.680, ini lihat mutasi persediaan yang terakhir per 31 Desember. Lihat di situ kolom paling kanan ya, persediaan akhirnya adalah 68.680 berasal dari 200 dari yang pembelian penjualan harga beli 55.000 dan 1.000 dari yang 57.680. Dengan demikian berakhir sudah materi presentasi saya terkait soal dan pembahasan terkait dengan persediaan, metode pencatatan dengan sistem perpetual dan metode biaya persediaannya menggunakan first in first out. Jangan lupa kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, lihat cari e-learning pengantar akuntansi 1 Warren ya. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.